Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Statistika Pendidikan kali ini, kita akan belajar tentang pengujian hipotesis komparatif, yaitu uji dua proporsi. Oke, kita ingat kembali materi sebelumnya, yaitu kalau kita mau melakukan pengujian untuk dua kelompok sampel, berarti pilihannya kita bisa menggunakan pair sample t-test atau independent sample t-test. Untuk mengetahui manakah yang akan kita gunakan pengujiannya, kita lihat dulu dari dua kelompok data ini. Apakah orang yang ada di dua kelompok data ini sama atau berbeda? Misalnya, saya mau tahu apakah rata-rata hasil ujian dari kelas A dan kelas B itu berbeda. Nah, di kelas A, apakah orangnya sama dengan orang yang ada di kelas B? Tentunya orangnya berbeda. Maka pengujian yang kita gunakan adalah independent sample t-test. Contoh lainnya, misalnya saya ngajar di suatu kelas. Misalnya saya ngajar di kelas A. Saya kasih mereka soal pretest. Saya ngajar, saya kasih post-test. Kemudian saya pengen tahu, kira-kira ada bedanya nggak sih setelah saya ngajar ini? Saya pengen cek ada beda antara nilai pretest sama post-test. Nah, karena yang mengerjakan pretest dan post-test ini orangnya kan sama, yaitu semua yang ada di kelas A. Makanya pengujiannya adalah pair sample t-test. Nah, sekarang kita akan belajar tentang uji proporsi dua kelompok sampel. Uji proporsi dua kelompok sampel ini digunakan untuk membandingkan proporsi suatu kejadian atau karakteristik dalam dua kelompok yang berbeda. Kalau tadi yang kita bandingkan adalah rata-rata nilainya sama nggak ya? Nah, kalau di sini yang dibandingkan adalah proporsinya. Misalnya, saya mau membandingkan proporsi yang lulus di kelas A sama proporsi lulus yang ada di kelas B. Apakah persentase mahasiswa kelas A itu nilainya yang lulus ujian mata kuliah tertentu itu lebih tinggi daripada kelas B? Nah, ini pengujiannya adalah uji proporsi dua kelompok sampel. Uji ini bermanfaat saat kita ingin mengetahui apakah perbedaan proporsi dari dua kelompok itu signifikan secara statistik atau mungkin terjadi hanya karena suatu kebetulan saja. Ini adalah statistik uji untuk uji proporsi dua kelompok sampel. Kita gunakan pengujiannya yaitu uji Z. Karena statistik ujinya Z, maka nanti statistik tabel statistiknya yang kita gunakan adalah tabel Z. Oke, dimisalkan ada dua populasi yang di dalamnya terdapat proporsi peristiwa A itu sebesar P1, itu di kelompok 1. Kalau proporsi di kelompok kedua, itu kita sebutnya P2. P1, P2 ini yang akan kita tuliskan di dalam H0 sama H1. Nah, diambil sebuah sampel random dari populasi pertama berukuran N1. Ya, sampel dari kelompok 1, N1 ya. Serta di dalamnya terdapat proporsi peristiwa A sebesar X1 per N1. Jadi yang memenuhi peristiwa di kelompok 1 itu ada sebesar X1. Nah, sementara di populasi kedua diperoleh N2 sampelnya. Ya. Jadi sampel untuk kelompok kedua di populasi kedua ini itu ada sebanyak N2. Proporsinya X2 per N2. Jadi yang memenuhi syarat yang mau kita uji itu sebesar X2 yang ada di kelompok 2. Sampel keduanya diambil secara independen. Dalam pengujian hipotesis seperti biasanya, kita harus menentukan dia apakah dua arah, satu arah kiri atau satu arah kanan. Mohon maaf ini H0 H1-nya keliru ya. Harusnya ini bukan mu1, mu2, tapi dia adalah P1 sama P2. Jadi ini P1 sama dengan P2. Ini P1 tidak sama dengan P2.
Karena yang kita uji adalah proporsi. Ini mu itu kalau yang diuji adalah rata-rata. Ini berarti P1 lebih dari sama dengan P2. Ini P1 kurang dari P2. Satu arah kanannya juga sama. Mu satunya kita ganti P1 kurang dari sama dengan P2. Yang satunya P1 lebih dari P2. Oke. Nah, ini langkah-langkah pengujian proporsi secara lengkap. Yang berbeda ada di bagian H0, H1-nya ya, ini tadi P1 sama P2. Kemudian Z-nya itu rumusnya sama persis. Yang berbeda ada di kriteria penolakannya, ini ya, disesuaikan dengan arah arsirannya. Oke, untuk rumus Z tadi, kita baru membahas X1 tadi, proporsi yang ada di kelas 1 ya, X1 per N1, proporsi yang ada di kelas 2, X2 per N2. Kemudian P ini adalah proporsi keseluruhan ya. Jadinya P sama dengan X1 plus X2 per N1 plus N2. Kita gabungkan. Kalau Q itu adalah 1 dikurangi P. Sekarang kita akan lanjut ke contoh. Misalnya dilakukan penelitian terhadap pemilihan kepala daerah. Dari 250 pemilih di kota C, ini ternyata 150 pemilih menyatakan memilih calon nomor 3. Sementara di daerah kota M terdapat 300 pemilih dan 162 diantaranya akan memilih calon nomor 3. Apakah ada perbedaan yang nyata mengenai pemilihan calon nomor 3 di antara daerah kota C dan kota M? Oke. Dari sini berarti kan kejadiannya apa? Kejadiannya itu adalah pemilih calon nomor 3. Bukan pemilih, yang memilih calon nomor 3. Ini ya. Nah, kita lihat di sini kata kunci pengujian satu arah dua arahnya ada di sini. Apakah ada perbedaan? Berarti pengujiannya apa? Pengujiannya adalah satu arah atau dua arah? Ya, dua arah. Kita tuliskan oleh satunya. Tadi kalau dua arah berarti P1 sama dengan P2, P1 tidak sama dengan P2. Nah, kita mau nulisnya ini P-nya boleh P1, P2 atau PJ sama PM. Boleh ya. Misalnya ini PJ sama dengan PM, PJ tidak sama dengan PM. Oke, alfanya. Apakah di soal diketahui nilai alfanya berapa? Tidak disebutkan. Kalau tidak disebutkan, maka kita tulis saja. Misalnya kita mau P berapa? 5% biasanya ya. Nah, karena kita sudah tahu pengujiannya dua arah, kita gambar dulu. Yang diarsir ada dua, sebelah kiri dan sebelah kanan. Karena ujinya dua proporsi, statistik ujinya adalah Z, maka yang di sini adalah nilai Z tabel. Minus Z, alfanya dibagi 2, karena ujinya dua arah, yang diarsir ada 2. Yang sebelah kanan Z, alfa per 2. Alfa per 2, alfanya 5%, berarti di sini minus Z 0,025, yang sebelah kanan Z 0,025. Berapa nilainya? Minus 1,96 sama yang satunya 1,96. Ini ya. Oke, ini kita tulis dulu supaya nanti pada saat tolak gagal tolaknya nulisnya enak. Sekarang kita ke statistik ujinya ya. Statistik uji atau statistik hitungnya.
kita gunakan pengujian apa tadi? Ujinya adalah uji Z. Z sama dengan X1 per N1 dikurangi X2 per N2 per P kali Q kali 1 per N1 plus 1 per N2 ini di akar. Ini ya. Hasilnya berapa? Oke. Sekarang kita hitung dulu nilainya ini di bukan SPSS ya, tapi di Excel karena kita mau melakukan perhitungan manual. Sebelum itu kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Di sini dari 250 pemilihan di kota C, berarti ini kan kita tulis sampel di kota C, itu N1-nya. Nih. Sampel yang ada di kota C. Sampelnya ada berapa di sini? Sampelnya N1-nya di kota C itu ada 250. Kemudian yang memilih ada berapa? 150, berarti X1-nya 150. Kemudian yang kedua, di kota M, sampelnya ada berapa? N2 ya, salah ini N2, 300. Yang memilih ada berapa? Ada 162, berarti ini X2, 162. 250 sama 150 ya. Yang satunya 250, 150, 300 sama 162. 300 sama 162. Yang pertama ini untuk kota C, yang bawah untuk kota M misalnya. Ini adalah N-nya atau banyak sampelnya, kemudian ini adalah X-nya tadi yang memilih. Nah, sekarang kita akan hitung X1 per N1 tadi ya. 1 itu untuk kota C, maka kita tulis X1 per N1 itu nilainya adalah sama dengan 150 per 250. Kalau X2 per N2 berarti sama dengan X2-nya ada 162 per 300. Oke. Setelah itu kita hitung nilai dari peluang keduanya tadi ya, proporsi keduanya. Proporsi keduanya itu kita simbolkan dengan P, itu nilainya sama dengan kurung buka X1 ditambah X2 per N1 ditambah N2. Oke, setelah itu satu min itu kita tulis sebagai Q. 1 min P ini. Oke, Q-nya sudah ketemu. Setelah itu rumus pengujiannya tadi, ini kan ada akar PQ, supaya nanti rumusnya nggak kepanjangan, 1 per N1 plus 1 per N2 ini kita hitung dulu. Sama dengan kurung buka 1 per N1, ini N1-nya 250, ditambah 1 per N2-nya ada 300. Kurung tutup, enter. Ini yang plus 1 per N2. Sekarang kita hitung statistik uji Z-nya. Berapakah nilainya? Z, kita kembali ke soal.
X1 per N1 min X2 per N2 per akar P kali Q kali 1 per N1 plus 1 per N2. Oke, sama dengan kurung buka X1 per N1 min X2 per N2 dibagi akar tadi ya, berarti SQ RT kurung buka P kita kalikan dengan Q, kita kalikan dengan tadi 1 per N1 plus 1 per N2. Kurung tutup, enter. Ketemunya adalah 1,41415664 atau kita bulatkan sebagai 1,41. Ya. 1,41. Kita tulis dulu 1,41. Oke, kita lanjutkan. Kalau Z-nya 1,41, maka sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita tulis daerah tolak gagal tolaknya. Tolak H0 jika Z kurang dari min Z alfa per 2. Karena tadi sudah kita hitung ini, sekarang langsung kita masukkan angkanya saja. Z kurang dari minus 1,96 atau yang kedua Z lebih dari 1,96. Kita lihat 1,41 apakah kurang dari minus 1? Tidak. Apakah lebih dari 1,96? Tidak juga. Maka Z tidak memenuhi kriteria penolakan H0. Z tidak memenuhi kriteria penolakan H0. Jadi simpulannya apa? Gagal tolak H0. Kalau gagal tolak H0, artinya apa? Dengan tingkat signifikansi 5%, hasil penelitian menyatakan bahwa apa? Kita lihat di soalnya, apakah ada perbedaan yang nyata? Berarti tidak ada ini ya, gagal tolak H0. H0-nya yang benar sama dengan berarti tidak ada perbedaan yang nyata mengenai pemilihan calon nomor 3 di antara kota C dan kota M. Tidak ada bedanya, ternyata proporsinya sama aja antara kedua kota tersebut. Oke, selanjutnya ini ada satu soal lagi, silahkan nanti bisa dipelajari untuk digunakan sebagai latihan. Cukup sekian dari saya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.